Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Laras Pratiwi, di channel blognya Budosian. Nah, di chapter kali ini kita akan belajar mengenai analisis sensitivitas bisnis atau safety of margin. Selain itu, hari ini kita juga akan belajar mengenai metode penentuan harga pokok produksi berdasarkan dua metode, yaitu variable costing dan full costing. Nah, pemaparan materinya kita saksikan dari awal sampai akhir ya. Silakan disimak dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, di chapter sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis membahas mengenai interaksi antara biaya, kemudian volume produksi, serta harga jual dan juga laba. Nah, ketika seseorang ingin membuat usaha, alangkah baiknya harus tahu dulu nilai break-even point, di mana nilai break-even point adalah suatu kondisi ketika perusahaan tidak mengalami laba ataupun tidak mengalami kerugian. Dalam suatu perusahaan, pasti kita akan melakukan yang namanya penganggaran. Nah, penganggaran itu misalnya nih, saya akan membuat usaha, saya bingung mau jual barangnya berapa, terus saya tebak-tebak aja gitu ya, tebak-tebak berhadiah gitu. Nah, alangkah baiknya daripada menebak-nebak, alangkah baiknya lebih harus tahu dulu berapa nilai break-even point. Nah, ketika kita sudah tahu berapa nilai titik impas atau break-even point, pada akhirnya kita bisa menghitung berapa laba yang diinginkan. Nah, untuk mengingat-ingat kembali mengenai pembahasan cost volume profit analysis, Anda bisa lihat di tayangan sebelumnya ya. Cost volume profit analysis ini umumnya hanya digunakan pada satu jenis barang. Tapi jangan khawatir, ternyata cost volume profit analysis ini juga bisa digunakan pada bauran penjualan. Misalnya nih, Anda akan menjual tas misalnya. Tasnya kan tas itu terdiri dari beberapa jenis ya. Nah, Anda akan membaurkan penjualan atau melakukan bauran penjualan dengan berbagai jenis tas. Nah, berarti kan kita sebagai pengusaha tentu akan mencari nilai break even point-nya bukan hanya satu produk, tapi juga beberapa produk. Nah, oleh karena itu cost volume profit analysis ini juga ternyata bisa digunakan dalam bauran penjualan. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita lihat tayangan selanjutnya ya, mengenai perhitungan cost volume profit analysis dalam bauran penjualan. Oke, yang pertama adalah kita akan belajar dampak bauran penjualan terhadap laba. Bauran penjualan adalah kuantitas berbagai produk atau jasa yang mewakili unit penjualan total perusahaan. Nah, untuk mempermudah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Mary Frost berencana untuk mengikuti pameran berikutnya di Boston. Mary bermaksud akan menjual dua jenis produk dengan anggaran sebagai berikut ini. Produknya terdiri dari dua, yaitu Do-All dan Superwash. Di mana unit yang dijual diperkirakan adalah 60 untuk Do-All dan 40 unit untuk Superwash. Sehingga total penjualannya adalah 100 unit. Untuk harga Do-All adalah $200 dan untuk Superwash adalah $100. Sehingga untuk pendapatan total dari produk pertama adalah 60 unit dikali dengan 200, yaitu $12.000. Sedangkan untuk produk yang kedua adalah 40 unit dikali 100, sehingga pendapatan totalnya adalah 4.000. Apabila pendapatan totalnya digabung, jadi 12.000 ditambah 4.000, pendapatan totalnya adalah $16.000. Nah, biaya variabel dari setiap produk untuk produk pertama adalah $120 per produk. Sehingga jika yang terjualnya ada 60, berarti 60 dikali 120. Jadi hasilnya adalah $7.200. Sedangkan untuk produk yang kedua, biaya variabelnya adalah $70 per produk. Sehingga kalau misalnya dikalikan dengan 40 produk, jadi $2.800. Biaya variabel total adalah 10.000, berasal dari 7.200 ditambah 2.800. Margin kontribusi, harus diingat bahwa margin kontribusi adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Sehingga margin kontribusi untuk produk pertama adalah $12.000 dikurangi $7.200, yaitu $4.800. Kemudian untuk produk kedua adalah $4.000 dikurangi $2.800, yaitu $1.200. Sehingga total margin kontribusi adalah $6.000.
Biaya tetap sebesar $4.500 ini untuk dua produk ya, tidak masing-masing produk, jadi 4.500. Nah, laba operasi adalah selisih dari margin kontribusi dikurangi biaya tetap, yaitu 1.500. Menggunakan analisis cost volume profit analysis dalam bauran penjualan, rumus mencari break even point-nya sedikit berubah. Break even point bisa dicari berdasarkan quantity atau berdasarkan income. Jika dicari berdasarkan quantity, maka rumusnya adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi rata-rata tertimbang per unit, di mana margin kontribusi rata-rata tertimbang adalah margin kontribusi unit X1 dikali total unit X1 ditambah margin kontribusi total unit XN ditambah quantity XN dibagi unit terjual X1 ditambah unit terjual XN. Gini, jadi setiap unit ini menyesuaikan. Kalau misalnya produknya ada 3, berarti X1, X2, dan X3. Tapi kalau produknya ada 2, berarti cuma X1 dan X2. Jadi XN ini menyesuaikan dengan berapa jumlah produknya. Jika Anda ingin mencari BEP berdasarkan income, maka rumusnya adalah biaya tetap dibagi persen margin kontribusi rata-rata tertimbang, di mana persen margin kontribusi rata-rata tertimbang dicari dengan cara margin kontribusi total dibagi dengan pendapatan total. Pada hakikatnya Anda boleh memilih mau mencari BEP quantity atau mau mencari BEP income, pada akhirnya itu adalah sama saja, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika akan menghitung cost volume profit analysis dalam bauran penjualan? Yang paling pertama, kita harus memperkirakan berapa sih persentase potensi terjualnya masing-masing produk. Ini kebetulan aja ya, di Mary Frost itu total produk yang terjual adalah 100. Sehingga mempresentasekannya untuk produk pertama, Duol adalah 60% dan Superworld adalah 40%. Jadi secara produk pun kalau 60% berarti 60 unit. Kalau misalnya Superworld berarti 40 unit. Jadi ini kan karena jumlahnya 100, jadi melakukan persentasenya lebih gampang. Misalnya nanti Anda akan menjual 5.000 produk. Nah, 5.000 produk ini, misalnya Anda akan menjual 5.000 produk. 5.000 produk ini step yang pertama Anda harus bisa memperkirakan berapa sih produk A, berapa produk B persentasenya. Misalnya bisa 70% dan 30% atau bisa 60 dan 40. Itu semua adalah survei pasar. Sehingga ketika kita akan memperkirakan persentase tidak sembarangan, tapi sudah ada dulu survei pasar sebelumnya, gitu ya. Jadi step awal adalah memperkirakan persentase potensi terjualnya masing-masing produk. Step yang kedua adalah mencari nilai break even point menggunakan rumus sebelumnya ya. Kemudian step yang ketiga adalah mengalokasikan berdasarkan masing-masing persentase produk. Kita lihat cara perhitungannya ya. Unit yang terjual untuk Duol adalah 60 unit, untuk Superworld adalah 40 unit, sehingga totalnya 100. Itu sudah ada di soal. Oke. Harga Duol adalah 200 dan Superworld adalah 100. Tinggal dikalikan ya. Ini 60 dikali 200 jadi 1.200. Ini 40 dikali 100 jadi 4.000. Totalnya tinggal Anda tambahkan. Kemudian biaya variabel untuk Duol adalah 120 dan untuk Superworld adalah 70. Sama, itu juga tinggal mengalikan. 60 dikali 120 dan 40 dikali 70. Sehingga hasilnya adalah 7.200 dan 2.800. Margin kontribusi tinggal dikurangkan dari penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi 4.800 dan 1.200. Margin kontribusi per unit untuk Duol harga jualnya 200 dan biaya variabelnya 120. Berarti margin kontribusi per unitnya adalah 200 dikurangin 120. Jadi nilainya adalah 80. Sedangkan untuk Superworld adalah 100 dikurangin dengan 70. Jadi margin kontribusi per unitnya adalah 30. Biaya tetap sudah ada di soal, yaitu $4.500. Laba operasi adalah margin kontribusi 6.000 dikurangi dengan biaya tetap 4.500. Jadi hasilnya adalah 1.500. Nah, kita akan mencari
break even point dalam quantity. Nah, mencari break even point quantity, kita harus tahu dulu yang pertama adalah margin kontribusi rata-rata tertimbang. MK rata-rata tertimbang dicari dengan cara mencari MK unit X1 dikali total unit X1 ditambah MK total unit X2 ditambah total unit X2 dibagi unit terjual X1 ditambah unit terjual X2. Saya sebutkan hanya X2 karena produknya juga hanya dua, yaitu Duol dan Superworld. Sehingga kalau saya berikan hitungannya adalah MK rata-rata tertimbang yaitu 80. 80 dari mana? Dari harga jual 200 dikurangin dengan biaya variabel 120. Jadi 80 itu adalah margin kontribusi per unit untuk produk Duol. Sedangkan 60 unit adalah perkiraan terjualnya produk Duol. Ditambah 30. 30 itu dari mana? Dari 100 untuk harga jual Superworld dikurangi dengan biaya variabel Superworld yaitu 70. Sehingga margin kontribusi untuk Superworld adalah 30 dan perkiraan produk terjualnya adalah 40. Kemudian dibagi dengan total unit terjual. Untuk produk pertama 60, untuk produk kedua 40. Sehingga MK rata-rata tertimbangnya adalah 60. Untuk mencari BEP quantity adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi rata-rata tertimbang. Biaya tetapnya sudah disebutkan di soal, yaitu $4.500 dibagi MK rata-rata tertimbangnya adalah 60. Sehingga nilai BEP quantity untuk bauran penjualan adalah 75 unit, gitu ya. Itu untuk dua produk. Nah, gimana nih cara cari untuk per produknya? Oke. Sebelum ke sana kita juga coba hitung mencari BEP berdasarkan income. Nah, mencari BEP income yang harus pertama kali dicari adalah persen margin kontribusi rata-rata tertimbang, di mana mencari MK rata-rata tertimbang adalah margin kontribusi total dibagi dengan pendapatan total. Nah, margin kontribusi totalnya margin kontribusi totalnya adalah 6.000. Anda bisa lihat ya di slide soalnya. Dibagi dengan pendapatan total 16.000. Sehingga persen MK rata-rata tertimbang adalah 0,375 atau 37,5%. Untuk BEP income dihitungnya adalah biaya tetap dibagi persen MK rata-rata tertimbang. Sehingga nilai BEP income adalah 12.000. Dari mana? Dari 4.500 dibagi 37,5%. Dengan kita mencari nilai break even point, baik quantity maupun income, kita sudah memenuhi step yang kedua, yaitu mencari nilai break even point. Step selanjutnya adalah mengalokasikan berdasarkan masing-masing persentase produk. Nah, kita lihat nih. Untuk BEP sales quantity, kan tadi BEP quantity-nya itu adalah 75 ya. 75 ini akan kita bagikan ke Duol dan Superworld. Nah, saya bilang kenapa? Yang pertama, kita harus memperkirakan persentase potensi terjualnya masing-masing produk. Ya, karena kita akan mengalokasikan. Kalau misalnya kita nggak tahu nih berapa masing-masing persentasenya, kita akan bingung dalam menghitung alokasinya. Nah, dalam hal ini, kebetulan Duol itu 60%. Karena produk terjual yang diperkirakannya adalah 60 unit dari 100, sehingga kalau dipersentasekan adalah 60%. Sedangkan untuk Superworld adalah 40%. Nah, kemudian kita alokasikan nih, BEP sales mix-nya adalah 60% dikali 75. Jadi nilai BEP untuk Duol adalah 45. Untuk Superworld berarti tinggal 40% dikali 75. Gitu ya. Jadi nilainya adalah untuk Duol 45 dan untuk Superworld adalah 30%.